Laba bersih dari ICBP di kuartal kedua itu naik signifikan sekali, 31%. Ya, wow, ini luar biasa sekali. Dari 2,5 triliun menjadi 3,3 triliun. Jadi naik 31,2%. Halo, apa kabar semua? Salam investasi, yo yo yo. Kembali dengan saya, Yosi Girsang dari Tagar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang saham Indofood CBP yang merupakan anak perusahaan dari Indofood, di mana Indofood CBP ini kalau di Bursa Efek Indonesia kodenya ialah ICBP. Ya, yang seperti kita ketahui bahwa ICBP telah merilis laporan keuangannya untuk kuartal kedua di 2020. Mereka telah merilisnya di sekitar tanggal 3 Agustus kemarin. Jadi masih fresh sekali. Nah, sekarang kita akan membedah sebenarnya bagaimana update dari perkembangan kinerja keuangan dari ICBP setelah adanya pandemi COVID-19 dan adanya PSBB di terutama kota-kota besar di Indonesia, di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Nah, saya akan coba sharing untuk slide-nya atau Excel-nya gitu ya. Jadi ini laporan keuangan dari ICBP yang sudah dikeluarkan. Kalau kita lihat dari sisi penjualan, ya, ICBP mencatatkan kenaikan, ya, kenaikannya masih di bawah 10%, sekitar 4,1% dari Juni 2019 yang lalu atau kuartal kedua 2019 yang lalu, 22 triliun naik menjadi 23 atau naik sekitar 4,1%. Dan dari sisi laba usaha itu langsung naik. Kalau kita lihat angka di sini itu naiknya cukup signifikan. Itu angkanya bahkan mencapai sekitar 21,5%, dari 3,8 T menjadi 4,67 T. Jadi signifikan sekali. Dan memang kalau kita lihat terutama itu dipengaruhi dari yang pertama ini dengan penjualan yang naik 4%, ternyata laba bruto itu bisa naik kurang lebih 10%, dari 7,5 T menjadi 8,3. Dan ditambah lagi yang cukup signifikan adalah di sini penghasilan operasi lain dari 199 miliar menjadi 465 miliar. Nah, ini yang kalau kita lihat di catatan 28 di sini, saya akan masuk ke catatan 28, bentar ya. Nah, di catatan 28 di sini dijelaskan apa saja pendapatan dari yang lain-lain ya, atau operasi yang lain. Nah, ini dia. Nah, ini perinciannya. Jadi ada laba neto atas selisih nilai tukar mata uang asing. Jadi kemungkinan ini memang ICBP memegang mata uang asing. Ya, kemudian ada penjualan barang bekas, ada jasa teknik, dan pendapatan dividen. Ya, nah di total sekitar 465 miliar. Nah, ini yang menurut saya dia pendapatannya bukan dari bisnis utamanya, yaitu menjual mie instan maupun dairy ataupun snack, tapi lebih kepada ya aktivitas operasi lainnya lah yang mendatangkan keuntungan buat ICBP. Kurang lebih seperti itu. Jadi secara laba bersih kita lihat di sini secara total laba bersih dari ICBP di kuartal kedua itu naik signifikan sekali, 31%. Ya, wow, ini luar biasa sekali. Dari 2,5 triliun menjadi 3,3 triliun. Jadi naik 31,2% dari antara kuartal tahun 2019 yang kedua dengan kuartal kedua di 2020. Jadi sangat signifikan. Diikuti juga tentu dari EPS-nya dari 221 menjadi 290. Sorry. Nah, sekarang kalau saya summary-kan
laporan keuangan tersebut di Excel saya di sini. Nah, ini saya sudah masukkan dan kemudian saya anualisasikan. Saya setahunkan dengan menambahkan kuartal keempat tahun 2019 dan kuartal ketiga tahun 2019. Kita masuk dulu mungkin yang pertama dari sisi debt to equity ratio, perbandingan antara liabilitas yang berbunga dibandingkan dengan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk. Kita peroleh masih tetap sama bahwa level utang berbunga dari ICBP masih rendah, jadi DR-nya itu kita peroleh juga masih sangat kecil, 0,09 kali. Ya, biasanya saya kriterianya menaruh di angka di bawah 0,5 kali. Jadi ini masih sangat aman dan memang hampir sepanjang 5-6 tahun terakhir selalu ICBP itu utangnya sangat minim, sangat kecil dan cash flow-nya juga lancar gitu, dan mereka masih menunjukkan pertumbuhan. Nah, kalau year on year estimasi bukan estimasi, anualisasi itu di 12,5% growth dari revenue-nya. Kemudian ini laba usaha 19,04 ya. Sedangkan profit annualnya itu 15,9%. Ya, otomatis untuk profit margin masih bagus. Ini 13,52%. Saya biasanya kriterianya di atas 10%. Dan return on equity juga 20,34%. Saya biasanya ngambil minimum 15%. Jadi hampir semua kriteria itu bagus. Demikian juga operating cash flow-nya dari sisi operasi atau arus kas operasi itu 7,9 T ya, dia positif dan meningkat dibandingkan 2019 kalau kita anualkan. Kemudian investingnya juga masih melakukan investasi. Kemudian di sini financingnya minus, jadi pengambilan utang memang tidak terlalu besar. Dan ada cash sebesar 8,9 T. Ini saya total menjadi 11,8 T karena di tahun 2020 ini, kuartal kedua ini, ada juga simpanan jangka pendek, mungkin dalam bentuk deposito atau obligasi, sehingga totalnya yang dimiliki berupa cash lah, bisa dikatakan 11,8 triliun. Ya. Nah, di sana jadi menurut saya dari sisi performance kinerja ICBP masih mencatatkan kinerja yang bagus, kuat gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan valuasinya? Valuasinya dengan menggunakan rata-rata PE ratio terendahnya di 22,2. Saya tidak langsung menggunakan EPS 501 ini karena tadi saya hitung growth-nya dibandingkan 2019 itu cukup signifikan, 15,91. Padahal tadi waktu kita analisa juga sebenarnya ada pendapatan dari operasi lain yang tadi ada nilai kurs mata uang yang menurut saya itu bukan sesuatu yang dari utama gitu ya. Maka saya mengambil EPS-nya growth-nya kurang lebih 10%. Jadi dari 432 di 2019 itu saya ambil naikin 10%, dapat 475. Ini menjadi base EPS relatif yang saya gunakan untuk valuasi menghitung berapa sebenarnya harga mulai rendah dari ICBP ini, dan saya peroleh angka di 10.551. Saat podcast ini saya buat itu harga per lembar dari ICBP sekitar 10.000, dan artinya ini masih tergolong murah sebenarnya, walaupun spread antara murah dan mahal dari CBP berdasarkan PE ratio di 6 tahun sebelumnya itu hanya antara range 10.500 dengan nanti mulai dijual lagi di 13.600. Jadi range-nya tidak terlalu besar, mungkin sekitar 20%-an gitu. Nah, terus kurang lebih itu, jadi sebenarnya masih under value, masih murah gitu. Cuman yang menjadi kekhawatiran adalah tentang rencana untuk pembelian Penhill Company ya, yang akan fokus ke market yang ada di Amerika Tengah ya, daerah Afrika di Timur Tengah, bukan Amerika Tengah, Timur Tengah, Afrika dan Eropa Timur, yang diperkirakan itu akan menambah
pendapatan ICBP hampir bisa double gitu ya, bisa bertambah luar biasa karena estimasinya populasi di daerah yang nanti di akuisisi di Penhill itu memiliki 550 juta penduduk. Indonesia aja kan 260, jadi hampir double. Bahkan dari sekitar negara-negara yang akan menjadi tujuan pasar, di sini disebutkan ada Arab Saudi ya, masuk Timur Tengah, ini Afrika, Nigeria, Mesir, Timur Tengah, kemudian ada Eropa, Turki, Serbia, Ghana. Itu diperkirakan 885 juta. Cuman yang menjadi persoalan adalah pertama harganya. Jadi rencana akuisisi itu sekitar 44 triliun rupiah. Sementara per 2019 terakhir kemarin ya, itu dari laporan keuangan Penhill sendiri, perusahaan itu hanya mampu mencetak penjualan sekitar 533 juta dolar Amerika Serikat ya. Atau ini mungkin kalau kita rupiahkan dengan 14.700, ini sekitar ya 6 triliun lebih lah ya, mungkin 6,7 triliun gitu. Nah sedangkan untuk laba tahun berjalannya ya, itu sekitar 43 yang dapat diatribusikan 43 juta dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan ini hanya sekitar 630 miliar. Ya bayangkan akuisisi 44 triliun, padahal perusahaan itu di tahun lalu itu hanya mampu mencapai penjualan laba bersih 630 miliar. Ini terus terang sangat mahal sekali. Dan tapi ya banyak yang bilang ini wajar. Kenapa? Kalau kita telusuri lagi, memang siapa sih pemilik saham dari Penhill ini gitu ya. Jadi secara terbuka memang bahwa begini bentuk dari organisasinya ya. Di sini sudah dijelaskan di salah satu surat, sebentar ya. Nah, ini dia. Jadi nanti saham yang akan dibeli di sini Penhill Corpora sama Still Lake ini dalam jumlah sekitar 44 triliun totalnya. Dan di dalam Penhill Corpora ini pemiliknya adalah ya founder ataupun generasi kedua dari Indofood juga, Bapak Antoni Salim gitu. Beliau memiliki 49% saham di Penhill Corpora bersama dengan beberapa kerabatnya sisanya gitu. Nah ini ya secara logika pasti ya berharap untuk dibeli mahal dong gitu ya. Dan kalau kita lihat bagaimana cara untuk menilai harga wajarnya, itu menggunakan angka prediksi dengan pertumbuhan yang cukup signifikan. Jadi yang tadi 630 miliar di 2019 itu dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan akan dapat menambah keuntungan. Jadi kalau sudah diakuisisi, mereka akan melakukan ekspansi, sehingga dengan harapan nanti 44 triliun ini bisa dibayarkan ataupun bisa dikembalikan dengan penjualan yang terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Ini yang menurut saya mungkin terlalu confidence. Kalau saya sih melihatnya lebih kepada adjustment supaya terlihat bahwa nilai ini sebenarnya sesuatu yang wajar. Tapi kalau saya pribadi, baik lagi ini adalah opini saya, menurut saya angka itu terlalu mahal, 44 triliun dengan perusahaan yang saat ini 630 miliar rupiah untuk laba bersihnya ya gitu. Kita boleh membeli masa depan, tapi ya estimasinya juga harusnya tidak terlalu signifikan seperti itu. Jadi nantinya semua ketika diakuisisi akan seperti ini gitu ya. Jadi kalau saya bisa sedikit kembali tentang kinerja, terus terang kinerja ICBP saat ini bagus, dan menurut saya performanya juga tetap bisa bertumbuh walaupun adanya pandemi COVID-19, masih bisa bertumbuh untuk penjualan maupun bahkan laba bersihnya gitu ya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah karena nantinya pembayaran 44 triliun itu dibayarkan oleh ICBP kepada Penhill itu dengan menggunakan skema utang. Sementara kita ketahui bahwa ya ICBP itu sudah lama tidak memiliki utang yang besar gitu.
Jadi ini kayak masuk ke satu era baru, tiba-tiba ICBP dalam tanda kutip bermain dengan hutang gitu. Itu yang saya pribadi melihat bahwa bukan sesuatu kabar yang menyenangkan buat kita investor atau pemegang saham dari ICBP. Jadi balik lagi, kalau Anda melihat bahwa rencana akuisisinya adalah sesuatu yang tidak baik untuk masa depan ICBP, menurut saya ya tidak perlu untuk tetap memegang saham ICBP. Tapi kalau Anda melihat ini adalah sesuatu yang masuk di akal dan bisa di-achieve oleh Penhill nanti ketika akan diakuisisi ICBP dan memberikan penjualan yang besar setelah mereka ekspansi ke Timur Tengah, ke Afrika dan Eropa Timur, ya Anda silahkan tetap memegang saham ICBP. Tapi ini pendapat saya pribadi lagi, menurut saya akuisisi itu terlalu mahal. Akuisisi itu terlalu mahal gitu. Jadi orang mungkin sekarang memegang ICBP tidak melihatnya untuk jangka panjang, mungkin lebih banyak berspekulasi. Itulah kenapa kemarin sempat, kalau kita lihat pergerakan harga saham ICBP ya, ICBP itu dalam 6 bulan terakhir itu bahkan sempat turun di harga 8.150 ya, bahkan di 7.750. Karena apa? Karena itu tadi, karena adanya rencana akuisisi yang membuat yang membuat pemegang saham itu kurang happy, karena dianggap nanti akan malah membuat ICBP beresiko di kedepannya karena akan menanggung hutang yang cukup besar, sementara pengembalian dari penjualan yang akan dicapai Penhill ke depannya itu juga sesuatu yang tampaknya too good to be true. Oke, itu mungkin kesimpulan saya dari saham ini, Indofood CBP. Semoga ini bermanfaat dan saksikan terus podcast kami tentang investasi dan keuangan dengan saya, Yosi Gisang dari Tagar TV. Terus ikuti acara-acara kami. Terima kasih, salam investasi, yo yo yo.